Saya juara All England tahun 72. Nah, baru deh prestasi itu baru saya dikirim ke Olimpiade. Kalau nggak ada prestasi nggak akan dikirim. Jadi saya juara All England, baru saya bisa dapat dikirim ke Olimpiade Munchen itu. Asal mulanya saya bermain memang dulu saya tidak pakai pelatih, ya kan? Tidak pakai, artinya PBSI juga tidak menyediakan apa-apa. Itu main sendiri di kampung pertama-tama kalinya. Tapi itu cuman satu yang saya bisa sukses itu niat saya. Jadi saya betul-betul niat memang mau jadi pemain yang baik, main apa jadi asal mula saya situ. Jadi nggak pakai pelatih, tidak pakai pengurus-pengurus ini nggak. Jadi sendiri aja. Berarti Om Ade juga nggak masuk ke klub badminton kayak anak-anak sekarang atau seperti apa? Oh masuk, klub itu klub daerah aja, klub DKI aja. Klub di DKI, saya ikut di klub DKI aja. Habis itu ikut yang untuk masuk PBSI itu ya? Atau bagaimana? Oh itu jaringan ke perjalanannya lama. Jadi saya pertama kali ikut itu namanya remaja. Di bawah 15 tahun, itu waktu saya 13 tahun. 14 tahun, pertama kali saya ikut. Nah itu saya juara di DKI. Nah baru mewakili tim DKI, ikut ke pertandingan nasional. Nah pada waktu itu tahun 65, kejuaraan nasional remaja 15 ke bawah, itu waktu saya masih ketemu dengan Rudi Hartono, double-nya. Jadi Rudi juara single, juara double. Saya double-nya nomor 2. Itu tahun 65. Tapi saya belum masuk ke pelatnas. Rudi tahun 67 sudah masuk ke pelatnas. Jadi saya belakangan. Jadi boleh bilang perjuangannya lama. Tahun 71 baru saya bisa masuk jadi pemain nasional. Kebenaran saya di Singapore Open juara tahun 71. Terus saya juara All England tahun 72. Nah, baru deh prestasi itu baru saya dikirim ke Olimpiade. Kalau nggak ada prestasi nggak akan dikirim. Jadi saya juara All England, baru saya bisa dapat dikirim ke Olimpiade Munchen itu. Jadi itu undangan dari WWF-nya ya? Itu undangan langsung dari Olimpik. Oh, Olimpik ini ya. Ya berangkatnya sama tim-tim yang lain. Cuman kita memang pada waktu itu kalau pelatih itu nggak berani mainin kita, ngajarin kita tuh nggak berani. Sebab ilmu kita tuh lebih tinggi daripada pelatihnya itu. Nah cuman kita sama sesama pemain, seperti saya sama Johan, sama Cuncun, saling membantu. Kalau double ini gini, kalau double itu caranya itu, yang mana lemah, itu yang kita cecer. Ya, atau dia lemahnya di mana, itu yang kita cecer. Nah inilah, jadi kita sama-sama tim, saling membantu, saling memberi backup. Kalau itu tuh berapa orang tuh Om saat itu timnya? Tim bulu tangkis kita waktu itu, yang pergi ke Munchen. Tim bulu tangkis hanya pada waktu itu kalau nggak salah cuman saya aja yang berangkat. Iya, Cuncun Johan belum. Om Ade dan Christian. Iya, Oke. Sama Om Rudi. sama Om Rudi. Itu bertiga saja. Ya, sama satu lagi Mulyadi. Cuman saya ingat finalnya aja ketemu dengan Bunbi Gunalan. Maksudnya cerita menarik nggak dari selama Om Ade tampil di Olimpiade? Wah itu menarik sekali. Menariknya bukan apa-apa, fasilitasnya luar biasa. Dulu aja tahun 72 itu fasilitas tempat, makan, atau latihan atau apa, luar biasa, betul-betul bagus. Jadi tuan rumahnya tuh menyediakannya sempurna. Wah, kerenakan saya pertama berangkat All England tahun 72, itu berat semua. Jadi setiap ketemu yang manapun rubber set. Cuman finalnya aja kita menang straight set. Jadi itu waktu memang yang agak menonjol tuh dari Denmark. Berarti memang dari dulu Eropa yang paling bagus dari Denmark.
Denmark betul. Dan itu emang nggak ada yang sama-sama nggak ada punya pelatih atau cuma Indonesia yang nggak didampingin pelatih? Cuma di Indonesia aja. Dulu cuma di Indonesia aja yang lagi zamannya saya boleh bilang pelatihnya itu hanya pelatih fisik. Tapi kalau pelatih tekniknya semua pada nggak mampu. Ya itu yang pertama, kita sama partner kita itu harus sehati. Nomor satu. Jadi jangan merasa kecewa, jangan merasa apa, tapi memberikan semangat. Kalau sayanya salah, dia juga teriakin, ayo semangat, ayo, gitu. Maupun partner saya juga begitu, pas lagi turun, saya juga dorong supaya naik ini. Jadi kita sama-sama harus sehati. Kalau nggak sehati, double itu nggak mungkin bisa ini. Kalau kita sudah punya perasaan yang kurang enak, itu pasti kacau mainnya. Berarti kedekatan di luar lapangan itu penting ya Om? Harus di luar lapangan dan kebersihan badan kita. Jadi kita tuh nggak boleh keluar malam, apa segala macam. Jadi kalau kita keluar malam juga bukan apa-apa. Nanti teman kita kecewa, partner kita kecewa, sudah mainnya juga habis. Ngomongin nggak boleh keluar malam gitu di PBSI dulu peraturannya gimana tuh Om? Nah itu, sebetulnya tidak ada aturannya. Cuman itu kesadaran dari pemainnya sendiri. Nah kalau kita memang betul mau jadi juara, kita harus disiplin. Disiplin bukan disiplin keluyuran atau apa. Makannya pun harus disiplin. Jadi kita makan yang mudah dicerna, yang apa ini itu. Seperti kalau cabai, rujak itu kita udah menghindari kalau sudah mau pertandingan. Sama kalau kita sakit perut aja, habis semua. Tetap medali emas. Ya kalau saya ini cuman merasa kalau saya bisa keluar negeri, istilahnya gratis, kita berjuang, udah nggak memikirkan apapun semua. Itu motivasi kita itu satu. Kita pulang lewat penyambutan di VIP apa segala macam, itu yang kebanggaan kita yang nggak kita bisa lupakan. Nah gini, kalau bulu tangkis itu ya, itu kebiasaan. Kalau orang kebiasaan kita smash ke kiri, dia pasti ke kanan terus, otomatis. Kalau dia back di forehand, kalau dia balikin ke kiri, dia pasti ke kiri terus. Jadi itu kita harus lihat kebiasaan dia itu. Oh dia kalau lemahnya di sini, nah kita incer yang lemahnya. Jadi kita harus lihat cara mainnya dia dulu, dan kita mesti tahu kalau kira-kira ini dia abis ini kira-kira dia mau ke sini. Jadi kita mesti setengah nebak. Jadi kita buru-buru nutup gitu. Terus kapan tuh Om terakhir punya pelatih? Pernah punya pelatih sendiri nggak kira sebelum pensiun? Nggak ada. Sampai tahun 81 saya berhenti, itu pelatih nggak ada. Cuman pelatih fisik. Sebab pelatih fisik itu lari supaya kita lebih semangat. Nah dia yang suruh, ayo, tambah lagi. Nah itu fisiknya aja. Seperti Tahir Jide, terus dulu satu lagi Tahir Jide sama Stanley Go. Itu fisik semua. Tekniknya nggak ada. Nah kalau Om Rudi itu kita yang sparingin. Saya berdua, sebab Rudi 1 lawan 1 nggak ada yang mungkin bisa. Jadi 1 lawan 2. Jadi saya sama Atik Johari, saya pairingin dia. Jadi baru bisa berimbang. 2 lawan 1. Latihannya 2 lawan 1. Makanya single kita juga ini yang sekarang, mestinya kayak kita dulu. Jadi si Jojo atau Ginting itu harus 2 lawan 1 terus dilatihnya. Kalau 1 lawan 1 mungkin yang lain udah jauh, paling ketinggalan kan. Tapi kalau dia 2 lawan 1 dia kan berat. Nah tapi itu buat latihan bagus. Kalau pandangan saya ini nggak bisa dibilang. Sebab lihat pada waktunya, pada waktu pertandingannya, kalau dia lagi betul-betul dapat Dewi Fortunanya lagi datang, ya seperti juara oleh pasti bisa. Coba sekarang latihannya harus betul-betul fisiknya diperkuat. Jadi jaga fisik, jaga diri, jaga makan. Nah itu harus. Saya rasa kemungkinan ada, kans masih ada. Tinggal tergantung Jojonya atau Gintingnya juga itu menjaga kondisinya.
Fajar Rian juga saya kira ya sama aja semua. Cuman kalau pendapat saya ya, kita mesti belajar daripada Korea atau yang lain, itu harus di-mix, ditukar-tukar. Kalau kita kan monoton ini, jadi mungkin nggak enak, takut satu partnernya satu kebuang, satu apa, satu ini, jadi akhirnya tetap itu terus. Lebih baik digabung, kita cari yang terbaik gitu. Biar bisa juara ke Olimpiade atau apa, harusnya dirubah dulu sebelumnya ini. Ini enggak, kita monoton aja, ini. Yang saya lihat Thomas Cup terakhir, itu dirubah kan. Kalau nggak salah Leo sama siapa, itu bagus bener. Leo sama Fikri ya? Pokoknya itu dirubah itu, saya lihat, waduh itu luar biasa. Itu artinya satu kemajuan itu, mesti begitu diputer. Kita nggak pernah diputer. Hanya itu aja. Jadi mungkin kalau udah itu begitu, lawan udah membaca kekuatan kita. Asal mulanya kan saya tim DKI. Partner saya kan orang DKI, bukan sama Christian. Iya kan, dulu saya sama pemain junior itu namanya Saukat. Sama satu lagi yang namanya Budiman Tukacil itu, dia pemain single. Nah itu waktu saya pertama kali mau masuk pelatnas itu ada 3 pasang diseleksi, diambil 2 pasang. Kebenaran 2 pasang ini dari Jawa Barat. Christian sama Atik, Cuncun sama Tatat, saya sama Budiman. Saya menang sama Cuncun Tatat, kalah sama Christian Atik. Tapi Christian Atik ngasih menang sama Cuncun. Jadi saya yang keluar. Jadi saya nggak terpilih. Tapi di protes. Akhirnya karena kan saya itu waktu umurnya masih 20, partner saya udah umur 27. Jadi saya sendiri yang dipanggil. Jadi akhirnya 2 pasang setengah yang dimasukkan pelatnas. Nah akhirnya di pelatnas itu saya masuk di pelatnas, diputer-puter. Itulah saya bilang diputer. Mestinya kan Christian sama Atik pertama kalinya. Diputer-puter, dia lihat saya orangnya agak besar, tukang smash, dicocokin sama Christian. Nah itulah jadilah jadi sama Christian. Iya, jadi kalau gini, saya punya prinsip. Kalau kita pengen menang sama si A, ya, kalau seumpamanya sama Chun Johan larinya berapa kali dia? Berapa kilo? Saya harus lebih. Umpamanya dia 1000 kilo, saya harus 2000 kilo. Siapapun gitu. Jadi kalau saya mau menang sama satu lawan, saya mesti lebih latihannya. Dia seminggu 3 kali latihan, saya mesti 4 kali, 5 kali latihan. Baru kita bisa berhasil. Tapi kalau umpamanya dia seminggu 3 kali, kita seminggu sekali latihannya, kita mau menang, itu namanya kebenaran aja sekali-sekali. Tapi kalau kita betul-betul mau menang, kita harus lebih dari dia. Nah, itu motivasinya. Ya, sebetulnya bukannya apa-apa. Kita merasa dulu kita bisa, masa sekarang nggak bisa gitu. Jadi kita merasa, bagaimana nih yang ngurusnya nih sekarang? Bagaimana yang menanganinya? Kok sampai begini gitu. Kalau saya sih mengharapkan sekali supaya kita bisa dapat. Kan kalau kitanya menang kan saya juga ikut senang. Yang namanya itu kan adik-adik kita di bawah. Jadi penerus lah istilahnya. Tapi kalau buntu gak ada penerus juga, kitanya juga rasanya gak ada artinya. Saya kira cukup berimbang. Jadi kita bukannya kita menurun, kita nggak menurun. Cuman yang seperti Malaysia ini lebih maju dia. Sebab apa lebih maju? Yang saya bilang bisa lebih maju, sebab yang muda-muda aja udah mulai naik lagi. Biarpun dia belum juara, tapi udah mulai pada naik. Nah itu saya bilang maju. Nah kalau kita ini monoton, hanya itu lagi, itu lagi. Jadi kurang perubahan aja, kurang di mix. Ya ini sih pendapat saya. Kalau di mix, saya kira wah bisa keluar yang terbaik. Mungkin ya, ini mungkin ya pendapat saya ya. Mungkin nih fisiknya ini kurang ini. Sebab apa? Sekarang ini agak beda sama dulu zamannya saya. Itu turnamen itu mungkin sebulan jauh-jauh. 2 bulan sekali itu kan. Kalau sekarang ini kan hampir seminggu sekali. Terus Indonesia Open, Singapura Open, apa Open. Nah ini fisiknya harus betul-betul dijaga.
fisiknya harus betul-betul dilatih, ditambahlah fisiknya. Sebab kalau dia cuma bisa juaranya, ya kayak kita ini juara di All England di tempat lain 14. Mungkin fisiknya kurang. Jadi fisiknya harus ditingkatkan lagi. Oh Mbak Tati, tadi kan zaman Om kan tidak ada pelatih, tidak ada ahli gizi, mungkin belum ada psikolog juga gitu ya. Nah, waktu Om mempersiapkan diri untuk kejuaraan-kejuaraan besar kayak Olimpiade itu, terus kejuaraan dunia All England, apa yang Om Ade sama Om Chris lakukan? Nah ini, kita kalau udah sama-sama kuat, ya kan kita juga punya Tuhan masing-masing, ya kan. Nah disitulah kita mesti jaga diri. Jaga diri itu kita nggak boleh kotor. Ya kotor segala macam, keluar karuan nggak karuan, apa segala itu nggak boleh. Sebab kita mau mengandalkan Dewi Fortuna turun ke kita. Soalnya udah sama-sama kuat, permainan sama, ini sama. Nah, di mana yang menang itu Dewi Fortunanya itu yang orang yang jujur, yang baik. Tapi kalau kitanya nakal, sering ke night club, apa segala macam, apa ini segala macam, ya kan? Dapatnya apa? Celaka, atau keseleo, atau jatuh, atau apa? Ah itu. Ya tapi kalau kita dulu memang itu niatnya sih. Jadi kita memang betul-betul niat. Jadi kita nggak memikirkan, dulu kan nggak ada hadiah. Ya kan, nggak ada apa-apa semua. Nah itu cuman kita, kebanggaan kita itu cuman bisa pulang di VIP, disambut sama rakyat, itu yang kebanggaan kita. Iya, mungkin sekarang ya harusnya lebih baik. Sebab apa? Untuk jaminan hari tua udah pasti di tangan. Hadiahnya banyak, ini banyak. Saya kira harusnya sih lebih baik daripada dulu. Tapi kalau kita, karena kan dulu itu ya semangatnya itu. Berjuangnya itu. Tapi kalau dari 5, kan kita ngirim 5 sektor ya, Olimpiade seperti paling punya kans besar bawa pulang medali. Apapun itu warnanya itu sektor mana tuh? Kalau dari pendapat Om? Saya kira double aja mungkin. Double lebih berimbang. Ya, dan tergantung dari undiannya. Nah, undiannya ini juga termasuk satu keberuntungan. Kalau undiannya ketemu yang dia biasa menang, nah, lebih enak. Tapi kalau yang biasa dia kalah, nah itu kena dulu mentalnya. Dan itu memang semua pertandingan tuh tergantung undian juga. Om boleh diceritain kalau untuk Ibunda perannya dalam karir Om Ade itu seperti apa? Ya ini ibu saya, lagi saya masih umur 13-14 tahun, ya ibu saya yang nganter-nganter saya. Nonton bulu tangkis pertandingan, ibu saya ikut. Malah saya ini anak manja. Anak manja apa? Sepatu tuh selalu ibu saya yang siapin. Kalau saya mau main, ibu saya yang siapin sepatunya. Sampai-sampai pernah sekali yang kanan sama yang kanan dikasihnya. Pernah ibu saya ngasih gitu juga. Ya itu memang salah saya. Cuma saya anak manja. Sepatu aja ibu saya yang ngurusin, ini ngurusin semua. Ya boleh bilang ya didorong sama ibu saya lah. Tapi apa sih yang membuat Om Ade tuh pengen jadi pebulu tangkis gitu? Dulu tuh siapa sih role modelnya gitu zaman itu? Memang sih nggak ada pemikiran ini. Cuman memang saya tuh seneng, saya giatin gitu. Dan keberuntungan itu nomor saya memang keberuntungan datang ke saya. Kerja keras, iya, itu harus. Dulu saya tinggal di Kemayoran. Itu kalau saya lari pagi, ya, dari Kemayoran ke Gunung Sari itu ke Highlight. Dari Highlight ke stasiun Priok. Dari Priok langsung kan dulu bypass. Langsung ke Tanah Tinggi. Dari Tanah Tinggi pulang ke Jalan Garuda lagi. Saya tinggal di Jalan Garuda. Nah itu niat saya, nekat saya. Dan jam 4 pagi, itu yang ada cuman tukang air. Liwat. Nah, saya bawa botol aqua gitu, ya saya lari. Sampai itu tuh saya niatnya. Sedangkan saya juara nggak dapat apa-apa, tapi niatnya itu yang luar biasa. Itu sebelum masuk ke BSI?
Sebelum masuk masih remaja-remaja lah dia. Waktu juara All England ibu ada bilang apa gitu? Wah, ibu mah bangga lah ya. Lagi saya tahun 72 pertama kali juara All England juga ibu bangga. Jadi ibu juga nasihatin saya ya kan. Harus jaga fisiknya, jaga makannya, jaga badannya. Tapi dulu zaman Om pernah nggak sih Om berpikir bulu tangkis akan sebesar itu di Indonesia gitu setelah Om? Ya memang kan sebelumnya saya juga kan Rudi udah juara dulu tahun 67 kalau nggak salah dia juara. Terus banyak juara-juara dia juara juga. Sebelum itu satu lagi kakak angkatan kita Tan Yu Hok juga juara. Jadi memang kita nih bibitnya banyak pemain. Dulu kalau orang Eropa, orang lain semua paling takut sama Indonesia. Kalau ketemu Indonesia itu udah rasanya was-was dia. Cina pun kita pernah pertanding sama Cina. Itu pun dia takut sama kita. Tetapi sekarang sudah mulai agak merata, berimbang. Tadi kan banyak gitu, tadi Om bilang bibit kita tuh banyak banget gitu. Iya pasti, kalau jarum audisi kan banyak banget yang ikut. Tapi ada sih Om yang bikin menurut Om tuh susah sekali khususnya. Nah, ambil sekarang pemain putri. yang sekarang bukan putra. Putra-putri juga susah. Susahnya begini, saya kan pernah ikut audisi jarum. Ya. Nah, terus audisi jarum, terus saya keliling-keliling, ini saya ngomong sama pelatihnya jarum, saya bilang kalau jarum dapat 300 pemain, udah sisanya saya ambil aja 150. Yang 150-nya buat jarum. Kan saya jadi nggak usah keluar uang. Terus dia bilang, sekarang ini kalau yang milih-milih begini, semua rata-rata yang main itu orang-orang di kampung, orang-orang di daerah, orang kota nggak ada. Sebab apa? Anak-anak SD sekolahnya aja kalau di kota ini pulangnya jam 4, jam 5. Belum les ini, les itu segala macam. Udah gitu kalau di kampung ini banyak pemain-pemainnya bagus-bagus, cuman kecil-kecil. Kecil-kecil, gizinya kurang. Sedangkan orang tuanya aja makan daging nggak ketemu seminggu sekali. Nah, kita bawa anak-anak ini ke Jakarta, bawa ke Jarum, digenjot, rusak apa ya? Rusak fisiknya, kakinya sakit, pinggangnya, apanya. Sebab apa? Banyak di kita yang kurang gizi. Ya, saya sih mengharap supaya kita ini bisa berjaya lagi. Kalau Indonesia berjaya, saya juga merasa bangga. Jadi ada penerus. Ya, mudah-mudahan Olimpiade maupun yang lain-lain kita berhasil. Ade Chandra berpasangan dengan Christian Hadinata di Olimpiade 1972 yang berlangsung di Munchen, Jerman. Ade Chandra, Christian Hadinata, dan Rudi Hartono berhasil juara dalam partai eksibisi. Kala itu, olahraga bulu tangkis pertama kali dimainkan di Olimpiade. Ade Chandra merupakan andalan Indonesia di ajang Piala Thomas pada tahun 1973, 1976, dan 1979. Selain itu, Ade Chandra, Christian Hadinata juga pernah menyabet medali emas Asian Games 1978 hingga All England 1972 dan 1973. Ade Chandra bersama Christian Hadinata juga meraih medali emas saat kejuaraan dunia 1980. Nah, ini medali All England ini. Ini juaranya nih. Tahun 72 juara All England tuh ini medalinya. Saya 72, 73. 2 kali, yang lainnya runner up. Kalau ini tahun 72 juga Olimpiade. Cuman sayang Olimpiadenya belum masuk resmi. Baru baru perkenalan aja. Ya. Nah, setelah itu ini medali saya runner up
kalah sama kawan sendiri, Chun Chun Johan, kejuaraan dunia di Malmo tahun 77. Ini di Denmark, di Sweden. Di Sweden ya. Nah ini satu lagi, kebenaran ini yang keberuntungan saya juara dunianya tahun 80 di Jakarta. Nah ini medalinya. Ini ngalahin teman sendiri, Kartono Herianto. Ini tahun 80. Ini foto-foto kenangan sama-sama dengan Bapak Presiden kita dulu, almarhum Pak Soeharto. Dan satu lagi yang tidak kalah ini juga, Ketua PBSI Bapak Sudirman, yang sekarang ini yang dinobatkan ada pertandingan Sudirman Cup. Nah ini Pak Sudirman, ini Pak Harto. Nah ini semua banyak yang lain pengurus-pengurus dan saya di sini. Ya bukan apa-apa. Memang tujuan saya bermain bulu tangkis itu adalah kebanggaan. Kita bisa bela negara, bisa dikenal orang, bisa dielulukan. Nah itu yang kebanggaan kita. Jadi saya rasa lebih dari uang. Uang bisa habis, tapi kalau ini selamanya kita bisa kenang terus. Saya mengharapkan mantan-mantan pemain bisa dikasih kesempatan untuk membantu lagi PBSI dan untuk kehidupannya juga. Tolong kalau bisa dibantu. Soalnya bukan semua yang pemain-pemain itu, yang mantan-mantan itu baik, hidupnya baik. Ada juga yang ekonominya yang kurang baik.